Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari yang saya hormati, opini sejarah kali ini akan menarasikan mengenai masalah Presiden Joko Widodo dalam kaitannya dengan data intelijen. Tapi saya ingin melihatnya dari sisi sejarah intelijen di Indonesia. Karena itu, opini dan narasi sejarah dari saya diberi judul Presiden dan Data Intelijen. Presiden Jokowi menyatakan dengan bangga bahwa dirinya setiap hari sarapan data intelijen. Baik data intelijen dari BIN, Badan Intelijen Negara, dan BAIS, Badan Intelijen Strategis, maupun dari BIK, Badan Intelijen dan Keamanan, dan PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, tutur Jokowi, menjadi makanan sehari-hari dalam kaitannya dengan isu-isu politik, sosial, dan ekonomi. Pernyataan Presiden Jokowi ternyata dipandang kontroversial dan mengundang polemik. Tajuk rencana Surat Kabar Pikiran Rakyat di Bandung menyatakan antara lain, gara-gara berbicara tentang data intelijen, Presiden Jokowi pun dibanjiri kritikan dari berbagai arah. Entah itu dari partainya sendiri, parpol lainnya, maupun dari lembaga masyarakat. Kekhawatiran masyarakat itu bisa dimaklumi, sebab dunia intelijen adalah ranah rahasia negara yang tidak boleh diumbar informasi dan datanya ke publik. Tanpa seleksi ketat tentang data intelijen aktif, yakni tepat dan terpercaya, serta dinyatakan secara terbuka dan sembarangan, justru bisa menjadi malapetaka bagi keamanan dan keselamatan negara. Belajarlah dari sejarah. Cicero yang hidup pada 105 hingga 43 sebelum Masehi mengatakan, Historia magistra vitae, sejarah adalah guru kehidupan. Dengan belajar dari masa lalu, akan bijak bertindak pada masa kini dan nanti. Dalam konteks ini, ada baiknya belajar dari sejarah intelijen di Indonesia, yang jika kurang profesional dan tidak bijak mengelolanya, hampir-hampir membawa kehancuran bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengalaman pertama adalah kisah didudukinya Yogyakarta, ibu kota Republik Indonesia pada masa Revolusi Kemerdekaan, oleh tentara Belanda pada 19 Desember 1948. George McTurnan Cahin, sarjana Amerika Serikat yang meneliti dan menulis buku Nationalism and Revolution in Indonesia, dalam refleksinya 50 tahun kemudian, 1995, menyatakan bahwa semuanya itu karena kinerja intelijen Republik Indonesia sangat buruk. TNI, Tentara Nasional Indonesia, tidak mampu mengantisipasi dan memprediksi tindakan agresi militer Belanda II. Malah, ketika tentara Belanda menerjunkan pasukan payung di lapangan terbang Maguwo pada pagi hari, banyak masyarakat mengira, termasuk pihak tentara, bahwa TNI sedang melakukan latihan perang-perangan. Dengan data intelijen yang buruk tadi, maka tentara Belanda bisa menangkapi para pemimpin republik, yakni presiden, wakil presiden, dan menteri-menteri kabinet, yang akhirnya mereka dibuang ke Prapat dan Bangka di Sumatera. Pengalaman kedua lebih buruk lagi dan menimbulkan tragedi nasional, yakni
peristiwa G30S atau Gerakan 30 September 1965 di Jakarta. Peristiwa ini masih misterius dan penuh kontroversi hingga sekarang. Tapi para sarjana menyatakan bahwa ini semua adalah pekerjaan orang-orang intelijen yang tidak profesional dan membingungkan. Masing-masing pihak yang tengah bersaing dan akhirnya berkonflik itu memiliki badan intelijen tersendiri. PKI, Partai Komunis Indonesia misalnya, punya biro khusus yang dipimpin oleh Sam Kamaruzaman. TNI, khususnya Angkatan Darat, tentu saja punya badan intelijen. Bahkan Presiden Soekarno yang bertindak sebagai penengah dan wasit dalam pertarungan segitiga triangle struggle antara PKI, Istana Presiden, dan TNI AD juga mengandalkan data intelijen dari BPI, Badan Pusat Intelijen, milik Menteri Luar Negeri Subandrio. Data-data intelijen yang diterima Presiden tidak mampu memahami dan mengatasi isu Dewan Jenderal yang menurut desas-desus dan kabar burung akan melakukan kudeta pada 5 Oktober 1965. Ketika Presiden Soekarno mengkonfirmasi isu tersebut kepada Menteri Panglima TNI AD, tentu saja Letnan Jenderal Ahmad Yani membantahnya. Peristiwa dadakan dan mengejutkan semua orang adalah Malam Jahanam, ketika pada 30 September 1965 malam dan 1 Oktober 1965 dini hari, 7 perwira tinggi TNI AD diculik. Walaupun 1 orang lolos, yakni Jenderal Abdul Haris Nasution, dan akhirnya mereka dibunuh di kawasan Desa Lubang Buaya. Tragis juga bahwa Letnan Jenderal S. Parman selaku asisten intelijen TNI AD ikut diculik dan dibunuh pada peristiwa Malam Jahanam tersebut. Terbunuhnya para perwira TNI AD itu ongkos sosial dan politiknya sangat mahal. Sekitar 500.000 hingga 1 juta orang jiwanya melayang, terutama mereka yang dituduh PKI dan simpatisannya. Proses The Killing Field atau ladang pembantaian pada bulan Oktober, November, Desember 1965 itu terutama terjadi di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, Pulau Bali, dan Sumatera Utara. Presiden Soekarno sendiri karena tidak teliti dan kurang bijak dalam memanfaatkan data intelijen dituduh terlibat dalam peristiwa tragedi nasional dan harus mengundurkan diri secara perlahan-lahan selama 3 tahun dari Oktober 1965 hingga Maret 1968. Setelah tidak menjadi presiden, Soekarno dikenakan tahanan kota atau rumah dan dilarang berpolitik. Presiden yang lahir pada 1901 itu akhirnya meninggal dunia dalam kesepian pada 1970 dalam usia 69 tahun, ukuran usia yang relatif muda bagi rata-rata pemimpin Indonesia. Akhirnya kembali kepada pernyataan Presiden Joko Widodo di atas. Tidak boleh bangga dan diumbar ke media massa bahwa dirinya saban hari sarapan data intelijen. Jika warga negara yang baik selalu taat dalam membayar pajak, maka Presiden Indonesia yang baik juga dalam kaitannya dengan data intelijen harus berpikir matang dan tenang serta bijak sebelum bertindak. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.